Sepak terjang Tri Risma hari ini menukangi Kementerian Sosial membetot perhatian di tengah warisan praktik kotor pendahulunya Juliari Batubara. Risma seakan berhasil mengalihkan perhatian bila ada masalah yang lebih serius untuk dibenahi ketimbang belusukan sana-sini. Apalagi kalau bukan data bantuan sosial. KPK pun menemukan pendataan bansos di Kemensos yang selama ini bermasalah. Bersama saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One, Karut Marut Data Bansos. Tri Risma hari ini tengah diuji. Sebagai pewaris kursi Juliari yang tersandung korupsi, tangan dingin Risma kini dinanti. Tak hanya pandai memainkan peran sebagai sosok yang dekat dengan wong cilik, sentuhan Risma mengobati penyakit inti di instansinya dinilai lebih penting ketimbang urusan lain. Sebut saja data bantuan sosial yang selama ini disebut-sebut karut-marut. Di kita ini yang paling lemah dan menjadi sumber korupsi itu data. Ya, data semua kita ini ngawur, kebanyakan pakai 2015. Nah kemarin itu saya nggak tahu datanya apa yang dipakai. Saya sudah ingatkan pada Bu Risma, tugasnya adalah membereskan data yang amburadul sejak zaman Orde Baru. Sampai sekarang kan masih berantakan terus nggak beres. Makanya muncul korupsi-korupsi itu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu, tapi dikerjakan nih data kapan mau selesai. 11 Januari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menantang Risma segera membenahi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kemensos. Temuan KPK mengungkapkan lebih dari 16 juta orang disebut-sebut tak memiliki nomor induk kependudukan. Nama-nama ini menyelinap di antara 98 juta DTKS. Temuan lain tidak kurang dari 1 juta orang memiliki nomor induk ganda. KPK mendapatkan bahwa persoalan utama dalam penyaluran bansos adalah terkait akurasi data, termasuk di dalamnya adalah kualitas data, transparansi data, dan pemutakhiran data yang masih lemah. Hasil kajian KPK dan rekomendasinya tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Sosial. KPK juga telah berkoordinasi kepada Kemensos dan memastikan ke depan akan tetap atau terus melakukan koordinasi dan pemantauan atas penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial tunai sudah kita upload dan kita buka untuk umum. Semua bisa melihat. Dan sudah kita, supaya ada saling koreksi. Kalau data itu misalkan inputnya itu tidak betul, itu bisa kita koreksi dan kita akan evaluasi dalam beberapa hari. Atas temuan data-data janggal itu, Risma pun diminta mencermatinya. Sebab yang demikian itu berpeluang besar mengakibatkan bansos salah sasaran ataupun mengundang praktik kotor korupsi. Apalagi tahun 2021 ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran bantuan sosial sebesar 110 triliun rupiah untuk cakupan 34 provinsi. Peluang kebocoran di sana pun diyakini tak kecil. Data penerima ini yang menjadi titik poin atau titik fokus gitu ya, yang kalau semrawut atau tidak benar pendataannya ya yang ada adalah penerima yang seharusnya menerima bansos tapi malah tidak menerima atau disebut inclusion error kalau di DTKS, ataupun yang seharusnya tidak menerima malah menerima yang disebut exclusion error di DTKS gitu ya, data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kemensos.
Berkaca dari kasus dugaan korupsi yang menjerat pendahulu Risma, yakni Juliari Batubara, menyiratkan anggaran program sembako terbilang salah satu yang rentan bocor. Persekongkolan jahat acap mengincar anggaran jumbo yang tak dilengkapi data mumpuni. Di lingkungan Kementerian Sosial dan jalur birokrasi, Risma boleh punya otoritas dan legitimasi untuk membuat penyaluran bansos bersih dari kebocoran. Ya tentu dalam berbagai tugas itu ya banyak tantangan ya. Tantangan itu ya baik dari internal maupun eksternal. Nah tentu dengan pengalaman beliau sebagai wali kota di Surabaya, latar belakang birokrat juga ya, kita harapkan ya beliau mampu melakukan perbaikan-perbaikan mendasar khususnya di Kementerian Sosial dengan pengalaman kepemimpinan beliau, baik itu sebagai birokrat dan juga sebagai kepala daerah di Surabaya saat ini. Ya, saya rasa Risma sudah paham ya bagaimana menangani itu, karena pada saat dia menerima tugas sebagai Menteri Sosial itu harusnya dia sudah memahami apa kira-kira kinerja Menteri Sosial selanjutnya. Jangan kemudian pada saat dia menerima jabatan sebagai Menteri Sosial bayangannya jadi Gubernur Jakarta. Nah itu jadi nggak pas tuh, nanti kebijakannya akan sempit nanti dia telurkan. Penyaluran kembali bansos yang dimulai 4 Januari lalu terus digiatkan. Di tengah situasi sulit seperti saat ini, kehadiran bansos bagai oase di tengah gurun. Lalu sudah sebaik apa penyaluran bansos itu ke penerimanya? Awal Januari lalu, bantuan sosial tunai mulai disalurkan. Tapi lagi-lagi sejumlah warga dibuat bingung lantaran namanya tak tercantum di daftar penerima. Padahal mereka meyakini layak mendapatkan bansos itu. Lalu, adakah yang berubah? Mulai 4 Januari lalu, Kementerian Sosial bergegas menyalurkan bansos kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Meski terdengar merdu, namun program-program mulia itu masih saja dibayangi sengkarut data. Risikonya, selain membuat bingung warga, bansos yang disalurkan diyakini tetap ada yang salah sasaran. Kami pun mencari tahu ke warga bagaimana penyaluran bansos waktu itu disalurkan. Di bilangan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Oyo yang berprofesi sebagai petugas Satuan Pengamanan mengaku tak mendapat bansos tunai. Sedangkan tahun lalu ia mendapat bansos sembako. Kalau bansos kemarin saya dapat, tapi uang yang 300 saya nggak dapat. Kurang tahu tuh kenapa. Atau dari Datana atau dari mana gimana? Kalau ya dari bansos saya dapat dari itunya, dari apa, bantuan dari presiden yang warna merah putih itu. Oyo tak sendirian. Yulia Marnah, warga 1 RW dengannya, juga mengalami hal serupa. Waktu bantuan yang sembako itu, nama saya ada, bapak ini juga ada. Giliran pas sekarang yang bantuan tunai itu kok nama kami hilang gitu loh Pak. Kemana? Gitu loh. Mendapatkan bantuan tunai juga. Sedangkan kami tuh ya merasa berhak, karena kan kami terdampak COVID ini juga. Bener-bener nggak tahu Pak, karena memang kok bisa nggak dapet gitu loh. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya kan yang sembako kami dapet. Kok sekarang yang ini bisa nggak ada? Sementara Lilis, seorang warga yang sama-sama tinggal 1 RW dengan Oyo dan Yulia Marnah,
mengaku tak mengalami kesulitan saat mengambil bantuan tunai lalu. Kemarin dari kantor polsnya petugasnya datang ke musola. Jadi yang masuk 3 orang. Ya udah kayak gitu, cuman ngunjukin KTP sama kakak asli sama kertas lembaran dari kelurahan. Nanti kalau misalkan ini lagi mau pendapatan lagi dikasih lagi. Situasi ini pun disadari betul oleh pemangku RW setempat. Mengenai tepat sasarannya tentu tidak bisa seluruhnya tepat sasaran. Dikarenakan data yang ada, yang kami terima di tingkat RW maupun di tingkat RT adalah sebuah data yang sudah dari Kementerian Sosial yang sudah baku, dan kami hanya melaksanakan pembagian tersebut. Usut punya usut, apa yang membuat Oyo, Yulia Marnah maupun warga lainnya bingung lantaran jumlah penerima bantuan tunai kali ini mengalami koreksi. Jadi terkait tunai untuk 2021 yang sebelumnya sejak COVID ada kebijakan bansos di 2020, maka kami Pemprov Jakarta bersama Kementerian Sosial sepakat bahwa di 2021 itu bantuannya tidak lagi berupa sembako, tapi bantuan uang tunai yang kami sebut bantuan sosial tunai atau BSD. Dan rencananya dibagikan setiap bulan, jumlahnya 300.000. Untuk tahun 2021 sementara kita alokasikan untuk 4 bulan ke depan, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Jadi memang ada penurunan seiring dengan adanya peningkatan pendapatan atau tadinya saudara kita yang di PHK kemudian bekerja kembali, yang sebelumnya dirumahkan, bekerja kembali, dan sebagainya. Namun apabila ada sebuah komunikasi atau kerjasama di tingkat RT maupun di tingkat RW memperbaiki daripada sistem data yang ada di Departemen Sosial, mungkin sasaran tepat kepada warga yang membutuhkan boleh dikatakan hampir bisa maksimal. Datanya 128 juta dan yang sudah cocok dengan database kependudukan 90,3%. Nah, nanti sisanya diverifikasi kembali oleh Kementerian Sosial. Jadi kami sifatnya fleksibel. Kami membantu penuh Kementerian Sosial. Jadi kalau dari Kementerian Sosial menyerahkan data baru, langsung kita cocokkan dengan database kependudukan. Karena ini prosesnya tidak rumit. Cukup diserahkan namanya, alamatnya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, nanti akan bisa cocok atau tidak. Di saat Risma mulai berkutat dengan perbaikan data penerima bansos, serangkaian bencana alam mendera Ibu Pertiwi. Kesigapan Risma pun langsung diuji. Di tengah karut-marut data bansos yang tak kunjung tuntas, Tri Risma hari ini langsung dihadapkan pada sejumlah bencana yang terjadi silih berganti di dalam negeri. Kondisi ini pun memaksa Mensos untuk bekerja ekstra agar bantuan tersalurkan dengan benar. Lantas seberapa sigap Risma merespons cepat dalam penanganan dampak bencana yang datang bertubi-tubi di Bumi Pertiwi? Tri Risma hari ini nampaknya butuh nafas panjang.
Belum juga selesai PR dari Komisi Anti Rasuah soal perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki kementeriannya. Risma dihadapkan pada sejumlah bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Mulai dari longsor di Sumedang, Jawa Barat, gempa di Provinsi Sulawesi Barat, banjir di beberapa wilayah, hingga erupsi gunung berapi di Indonesia. Kondisi ini memaksa Mensos untuk merespons cepat atas penanganan dampak bencana yang dialami oleh masyarakat. Atas titah Presiden Joko Widodo, Risma pun menengok langsung kondisi warga yang terdampak longsor di Sumedang, Jawa Barat, hingga gempa di Sulawesi Barat demi memantau maksimalnya penyaluran bantuan. Sudah mulai dijarah. Habis. Sayang, penyaluran bantuan bagi korban gempa Sulbar sempat diwarnai kekisruhan. Ratusan warga nekat berebut bantuan di gudang logistik di rumah jabatan Wakil Bupati Mamuju karena lambannya distribusi bantuan. Tolong untuk pemerintah semua, tolong. Bantu kami, tolong. Sebelumnya, kejadian serupa juga sempat terjadi karena logistik yang datang terlambat akibat terputusnya akses kendaraan, warga pun berebut untuk mendapatkan bantuan. Video yang beredar bahwa seolah-olah itu penjarahan. Tapi sebetulnya yang terjadi bukan begitu. Memang karena kemarin itu terputus antara Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran. Mungkin sekarang baru mulai dikerjakan, sehingga bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter kurang lebih 6 jam. Jadi baru pagi tadi nyampe, karena mestinya 9 jam, tapi baru karena ditambah muter 6 jam, jadi baru tadi pagi nyampe. Kemudian kita baru bisa membagi. Jadi mungkin mereka juga memang kelaparan kondisinya, jadi sekali lagi bukan penjarahan. Ironi juga sempat dialami warga Mamuju, Sulawesi Barat yang menjadi korban gempa. Hingga memasuki hari ke-6 pasca gempa bermagnitudo 6,2, ratusan warga di salah satu posko di dekat Stadion Manakara mengeluh kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah akibat persyaratan membawa kartu keluarga dan KTP. Salah satunya adalah Ruslan. Kemarin ada pembagian dari Kementerian Sosial itu untuk pengambilannya harus menggunakan KK. Sementara kan kita tahu bahwa gempa ini ya, yang pertama kita selamatkan itu bukan KK, tapi kita harus menyelamatkan nyawa. Setelah itu baru kita berusaha untuk bertahan hidup dengan kondisi saat ini. Kalaupun misalnya harus menggunakan KK untuk mengambil itu ya pasti kita akan kesulitan karena tidak semuanya yang keluar pada malam itu bawa KK. Jadi itu adalah kesulitan kita kalau harus mengambil bantuan dari pemerintah itu harus pakai KK karena kan ini bukan kondisi pembagian sembako, ini adalah kondisi di mana terjadi gempa bumi dan itu semua kita alami. Ruslan berharap persyaratan membawa kartu KK dan KTP ditiadakan untuk mempermudah warga mendapatkan bantuan. Kalau warga di sini sebenarnya ketika bantuan itu sampai ya kita tidak akan komplain, tapi karena bantuan tidak sampai dan syarat mengambil bantuan itu menggunakan KK itu bagi kita ya berat lah. Imbas protes warga, pemerintah setempat akhirnya menjelaskan duduk kebijakan kartu keluarga sebagai syarat penerimaan bantuan karena kondisi darurat demi distribusi bantuan berjalan lancar. Ada belangko kita isi, dalam satu keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak umur berapa, misalnya 0 sampai 12 bulan, SD, SMP. Kenapa sampai kita perlukan itu? Supaya kita tidak salah memberikan bantuan. Jangan sampai ada
yang masih menyusui, kita tidak kasih susu, kasihan. Sebentar dia perlu. Ini yang agak miss sama masyarakat lah. Ini sudah saya luruskan. Bab Simalakama, bansos memang menjadi hak warga negara yang selayaknya diberikan pemerintah kepada mereka yang membutuhkan. Maka, data kependudukan yang valid menjadi kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Namun, bila mana dalam kondisi bencana, semestinya sisi kemanusiaan yang bicara, karena mereka yang terdampak tentu butuh uluran tangan untuk bertahan.